Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Silahkan minum dulu es tehnya. Siang-siang ini cocok nih es teh ini. Matahari begitu terang. Teman-teman, saya ingin membacakan cerita tentang Albert Einstein, seseorang yang kita hormati ya bersama-sama ya. Tapi saya selalu dilema. Sebab saya pernah bertanya ke beberapa orang ya, dengan jawabannya yang ada dua versi. Pertama pertanyaan saya begini, itu kayak Albert Einstein itu kan jasa-jasanya buat umat manusia kan banyak kan. Nah itu masuk surga enggak ya gitu. Saya bertanya gitu karena terus terang itu saya terganggu, pikiran saya terganggu. Karena kan itu amalannya kan luar biasa kan. Satu versi itu mengatakan selama belum syahadat berarti nggak masuk surga Pak Cindy gitu. Tapi ada versi lain yang mengatakan surga dan neraka itu hak prerogatif sang pencipta gitu. Ya oke lah, monggo lah. Nah, Anda mau yakin yang mana? Tapi saya jadikan orang-orang yang ilmuwan itu paling tidak sebagai orang-orang yang membuat pinter saya dari SMA, SMP, dan semua orang di dunia yang sekolah pasti menggunakan teori-teori mereka, termasuk Albert Einstein. Jadi pada suatu ketika saya menemukan ada sebuah surat dari Einstein. Itu udah lama sekali, tapi setelah saya ingat lagi, saya cari lagi webnya nggak ketemu. Nah, minggu lalu saya ketemu bahasa Indonesia, tapi itu ternyata ada kata yang hilang di situ. Jadi saya penasaran, saya lihat lagi yang berbahasa Inggris. Jadi mohon maaf ya, ini saya bukan berarti anti Indonesia, tapi untuk sebuah sumber ilmu pengetahuan itu lebih otentik dari sumbernya. Nah, begini teman-teman. Berisi rahasia belajar. Ini isinya tentang rahasia belajar yang menyampaikan orang yang ahlinya ahli gitu. Sumbernya ilmu pengetahuan. Ini di sini belajar ini itu bisa study, bisa learning ya. Kalau study itu belajar teori, kalau learning itu belajar praktek. Seperti berenang, naik sepeda, menyanyi itu praktek, Pak. Membuat roti itu learning, Pak. Dan kegembiraan dalam hidup. Jadi Einstein ini memberikan sebuah pelajaran kecil dalam suratnya mengenai rahasia untuk belajar dan kegembiraan dalam hidup. Memang kadang nasihat kecil yang singkat bisa menjadi obat buat kita dalam perjalanan hidup kita. Tahun 1915 itu Einstein posisinya di Berlin, Jerman. Dan istrinya dan anak-anaknya itu tinggal di Vienna. Ini ada sumber yang mengatakan itu dia di Vienna. Ada yang mengatakan ini di Swiss. Jadi ada dua versi lah. Nah, kalau
Vienna dari Berlin itu 683 kilometer. Kalau Swiss ke Berlin itu 937 kilometer. Karena Vienna itu berada di Swiss. Ya sudah, kita wallahu alam lah, itu yang benar yang mana nggak tahu. Nah, ini setelah Einstein menyelesaikan teori relativitas, dia mengirim surat kepada Sun, kepada anaknya, mengenai belajar sesuatu yang bikin hatinya bernyanyi, gembira gitu. Suratnya begini. Anakku Albert. Jadi Einstein ini punya 2 anak. Satu yang namanya Albert, kemudian yang kedua namanya, jadi ada yang kedua namanya bukan Albert, tapi memang yang pertama ini namanya Albert, hampir sama dengan dia, Albert Einstein. Ini Albert. Kemarin ku terima suratmu dan saya senang sekali. Saya selalu takut engkau tidak akan mengirim surat saya lagi. Saya khawatir. Kamu bilang kamu agak ngeri jika aku ke Zurich. Jadi menurutku sebaiknya kita nanti cari tempat lain aja. Jadi nggak ada yang merasa sama-sama nyaman gitu. Saya ingin tiap tahun kita bisa kumpul bareng, paling tidak selama sebulan lah. Jadi kamu bisa merasakan punya ayah yang mencintaimu. Jadi kenapa nulis gini nanti saya ceritakan. Kamu bisa belajar banyak dari saya, sesuatu yang tidak dapat diperoleh anak lain dari orang lain. Prestasiku jangan hanya untuk orang lain saja, tapi harus juga untuk kamu gitu. Hari ini aku menemukan sesuatu yang sangat berharga dan akan kusampaikan kepadamu jika engkau sudah besar. Saya sangat gembira bahwa kamu mulai memainkan piano. Ini merupakan hal yang luar biasa bagi saya, di luar apa yang kamu dapatkan dari sekolah. Sebab hal seperti inilah yang sangat cocok dengan anak muda seperti kamu, terutama main piano yang dapat menyenangkanmu walau tidak diajarkan di sekolah. Itulah cara belajar yang terbaik. Ketika kamu temukan kegembiraan sampai kamu lupa waktu. Kadang saya juga terasikkan dengan aktivitasku sampai aku lupa makan malam. Salam ciuman mesra dari saya. Salam untuk mama gitu. Nah, pada waktu 14 tadi ya. 14 itu Einstein udah pindah ke Berlin. Di Berlin itu Einstein menduduki posisi di Akademi Ilmu Pengetahuan. Dia juga menduduki posisi di Universitas Humboldt Berlin. Dia juga menjabat menjadi direktur Institut Fisika Kaiser Wilhelm. Nah, karena nih Einstein itu hubungannya memburuk dengan istrinya,
Mileva namanya. Jadi Mileva itu merasa terhina. Jadi Einstein itu orangnya sering mengejek istrinya, menghina gitu. Jadi Milevanya itu nggak nyaman, akhirnya marah dia dan mereka pisah. Dan Mileva dan anak-anaknya pindah ke Swiss gitu. Jadi ini kan tadi dia nulis mengenai hubungan anak dan ayah itu karena itu tadi. Jadi ada yang saya garis bawahi di sini adalah itulah cara belajar yang terbaik. Ketika kamu temukan kegembiraan sampai kamu lupa waktu. Disitulah berarti ketika si anaknya Einstein ini suka main piano sampai lupa waktu, itulah berarti kamu menyukai piano. Itu loh teman-teman. Jadi kalau banyak orang kita bekerja sampai malam, lembur, lupa makan malam, itu artinya berarti Anda enjoy dengan apa yang Anda kerjakan di situ. Anda main musik, Anda sampai lupa makan siang, itulah berarti Anda sudah terhanyut pikirannya dengan perasaannya, emosinya dengan musik tersebut. Demikian nasihat kecil ya dari Mr. Einstein gitu, yang saya sangat hormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.